Halo Sobat Spansa, balik lagi nih sama kakak. Udah siap buat ngebedah materi bahasa Indonesia yang dijamin asyik dan pastinya daging semua? Hayo, ngaku deh. Dengar kata asesmen tuh bawaannya kadang langsung mager alias males gerakan. Udah kebayang aja gitu teks yang panjang-panjang soal yang bikin kepala ngebul. Wajar banget kok. Kakak juga dulu gitu, serius. Eits, tapi tenang aja. Kali ini kita bakal belajar dengan cara yang beda, yang nggak ngebosenin. Kakak udah siapin trik-trik jitu biar kalian bisa naklukin soal-soal ini dengan lebih cepat dan lebih paham. Yuk kita mulai petualangan literasi kita? Oke, kita gas ke materi pertama, teks drama. Anggap aja kita semua ini lagi jadi sutradara keren yang mau ngebedah naskah. Kunci rahasianya cuma satu, pahami panggung kehidupan di dalamnya. Gini, setiap drama itu pasti punya 3 tahap alur yang penting banget. Pertama, komplikasi. Ini tuh pas masalahnya baru muncul, mulai bikin suasana jadi panas. Terus ada klimaks. Nah, ini puncaknya, bagian yang paling tegang, paling bikin penasaran. Dan terakhir, resolusi. Pas semua masalah mulai selesai, konfliknya meredah. Kalau kalian udah pegang 3 ini, wah, setengah jalan buat naklukin drama udah di tangan. Coba deh, kita lihat contoh ini. Bayangin suasananya Sobat Spansa. Gudang tua, remang-remang, terus si Raka banting tas, nadanya marah banget. Dimas cuma nunduk ketakutan. Duh, kerasa banget kan tegangnya? Dan ini dia hasil bedahnya. Gampang banget kan? Dari petunjuk di dalam kurung sama dialognya aja, kita langsung tahu latarnya itu tegang, watak Raka emosional, dan Dimas itu penuh penyesalan. Ini udah jelas banget puncak konfliknya, alias klimaks. Jadi, triknya adalah perhatiin semua detail kecil di naskah ya. Oke, drama beres. Sekarang kita lompat ke dunia imajinasi, cerita fiksi. Ini juga punya triknya sendiri loh, biar nggak pusing bacanya. Di cerita fiksi, ada 2 jenis tokoh utama. Ada tokoh statis yang sifatnya ya gitu-gitu aja dari awal sampai akhir. Tapi yang bikin cerita jadi seru dan greget itu tokoh dinamis. Wataknya bisa berubah. Misalnya dari yang tadinya jahat banget, di akhir jadi baik. Perubahan inilah yang bikin sebuah cerita jadi terasa lebih hidup dan masuk akal. Nah, ini nih yang sering banget ketukar, tema sama amanat. Gini cara gampang bedainnya. Anggap aja tema itu payung besarnya, ide utamanya. Contohnya, persahabatan. Nah, amanat itu pesan spesifik yang ada di bawah payung tadi. Contohnya, sahabat sejati itu selalu ada di saat kita lagi susah. Simpel kan? Sekarang kita ngomongin soal pilihan kata atau diksi. Coba deh baca kalimat ini. Rino sudah miskin sejak kecil. Jelas sih maksudnya, tapi rasanya kok datar ya, biasa aja. Sekarang, bandingin sama yang ini. Hidup Reno sudah akrab dengan kekurangan sejak kecil. Nah, ini baru ngena banget di hati. Kata akrab dengan kekurangan itu lebih puitis dan bikin kita jadi lebih bisa ngerasain perjuangan hidup si Reno. Inilah kekuatan diksi dalam sebuah cerita fiksi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita naik level jadi kritikus yang cerdas lewat teks ulasan. Ini bukan cuma soal baca doang, tapi juga soal menilai sebuah karya. Jadi, apa sih bedanya cuma nyeritain ulang cerita sama beneran ngasih ulasan? Gampangnya gini, kalau kita cuma bilang, novel ini ceritanya tentang petualangan di luar angkasa, itu baru fakta cerita. Tapi kalau kita udah mulai kasih penilaian, misalnya, sayangnya konflik batin tokohnya kurang dalam, nah, itu baru namanya opini. Disitulah letak inti dari sebuah ulasan. So, trik jitunya adalah ini. Jangan cuma meringkas ceritanya dari awal sampai akhir. Itu boring banget. Coba fokus ke penilaian kalian. Gimana konfliknya dibangun sama penulis? Perkembangan watak tokohnya gimana? Itu jauh lebih penting dan lebih dinilai dalam sebuah ulasan. Ini dia contoh ulasan yang kece. Lihat deh, seimbang banget. Ada pujiannya, yaitu pembangunan dunia yang detail. Tapi ada juga kritiknya, yaitu tokoh utamanya terlalu sempurna. Ini nunjukin kalau kita bacanya benar-benar kritis dan teliti. Oke, materi terakhir. Mari kita bongkar rahasia di balik kata-kata indah dalam puisi. Kuncinya adalah seni memadatkan makna. Siap? Nah, penyair itu punya senjata rahasia yang namanya citraan atau imaji. Tujuannya simpel banget. Biar kita sebagai pembaca seolah-olah ikut ngeliat, ikut ngedengar, dan ikut ngerasain langsung apa yang ditulis sama penyair. Jenisnya ada banyak, tapi kita fokus ke 3 yang paling sering keluar ya. Ada citraan penglihatan yang bikin kita seolah-olah melihat sesuatu, ada citraan pendengaran yang bikin kita seolah-olah mendengar, dan citraan perabaan yang bikin kita seolah-olah ngerasain suhu atau sentuhan di kulit.
Coba deh baca dan resapi kalimat ini. Angin membeku menyentuh tengkukku. Apa yang langsung kalian rasain? Panca indera mana yang langsung aktif? Yap, bener banget. Itu dia citraan perabaan. Kita jadi kayak ikutan merinding, ngerasain dinginnya angin itu di kulit kita kan? Keren banget ya cara kerja puisi. Oke Sobat Spansa, sebelum kita selesai, ini dia rangkuman super cepat dari semua trik jitu kita hari ini. Buat drama, ingat 3 tahap alur. Buat fiksi, jangan ketukar lagi ya antara tema dan amanat. Buat ulasan, fokus ke evaluasi, bukan cuma ringkasan. Dan buat puisi, coba cari dan rasakan citraannya. Dan satu hal yang paling penting buat kalian ingat, belajar itu bukan soal menghafal mati-matian semua materi, tapi tentang memahami polanya, ngerti cara kerjanya. Kalau udah paham konsep dasarnya, soal mau dibolak-balik kayak gimana pun pasti bakal terasa lebih mudah. Jadi gimana nih? Udah lebih pede kan buat menghadapi asesmen nanti? Harus dong, dengan semua trik ini, kakak yakin banget kalian semua pasti bisa menaklukkannya. Semangat terus ya Sobat Spansa, kalian hebat!